Assalamualaikum, salam sukses. Ini adalah topologi dari bonding interface. Sahabat pernah dengar tentang agregasi atau link agregasi atau carrier agregasi pada router yang sebelumnya pernah dibahas, yaitu ProLink DL7303 yang support carrier agregasi, yaitu proses menggabungkan satu atau lebih interface atau satu atau lebih frekuensi untuk meningkatkan performa dari router WiFi atau dari jaringan internet yang sahabat gunakan. Ini adalah link agregasi atau yang biasa disebut dengan bonding pada mikrotik, menggabungkan dua sumber internet dengan dua mikrotik ke dalam satu jaringan, misalkan terhubung lewat switch atau hub dari dua mikrotik tersebut, atau dua mikrotik tersebut langsung terhubung dengan PC untuk digunakan. Oke, ini adalah ISP mikrotik pertama. ISP mikrotik kedua masuk lewat mikrotik pertama ini Ether 1 dan mikrotik kedua ini ada di Ether 2, karena mikrotik kedua ini menggunakan RB450 yang ada 5 RJ45, 5 Ether LAN, sedangkan mikrotik pertama menggunakan RB941 yang hanya 4 Ether LAN, 1 sampai 4, di sini 1 sampai 5, sehingga kita gunakan yang kedua, sehingga sama-sama di atasnya 4. Oke, mikrotik RJ45 dari Ether 4 di mikrotik 1 masuk ke Ether 5 di mikrotik 2, sementara mikrotik RJ45 Ether 3 di mikrotik 1 masuk ke Ether 4 di mikrotik 2. Oke, untuk mikrotik 1 Ether RJ45 yang kedua ini digunakan sebagai pemancar WiFi jika digunakan. Kemudian untuk RJ45 yang ketiga dari mikrotik 2 ini langsung keluar ke PC atau bisa ke access point. Oke sahabat, untuk kedua LAN ini bisa juga masuk ke hub seperti ini. Jadi misalkan menggunakan hub yang ada 8 port, berarti 4 portnya sudah diisi, kemudian satu portnya untuk keluar ke PC atau ke access point. Jadi menggunakan switch seperti switch yang murah yang punya TP-Link yang ada 8 RJ45 nya, kita bisa gunakan untuk masuk dari kedua mikrotik ini. Ether 2 mikrotik 1 dengan IP 192.168.10.1, kemudian Ether 3 dari mikrotik 2 192.168.30.1. bonding dari mikrotik 1 IP-nya 10.10.10.1, sedangkan bonding dari mikrotik 2 IP-nya 10.10.10.2. Oke sahabat, itu yang perlu dilihat IP address-nya. Untuk detail simak settingan berikut. Oke sahabat IR, kita akan setting untuk inputan sumber internetnya seperti basic setting atau setting biasa. Ether 1 dari mikrotik 1 ini sudah terhubung dengan sumber internet Orbit Pro. Kemudian Ether 2 nya masuk ke PC saat ini untuk dilakukan settingan. Sudah terhubung lewat LAN dan ada WiFi nya juga hidup di Pro 5. Ini adalah salah satu sumber internet yang kedua. Oke, kita buka Winbox, login-nya admin, passwordnya kosong. Kita klik di bawah MAC address untuk login dengan MAC address biar lebih cepat, dan kita klik connect. Oke sahabat, sudah terbuka. Kita cek di DHCP kliennya, belum ada sumber internet yang masuk. Kemudian di hotspotnya juga belum ada server yang terinstall. Oke, kita langsung saja untuk menginput DHCP-nya. Kita klik tambah sumber internetnya pada Ether 1, kita klik apply. Oke, ini sudah langsung bound. Kemudian kita buat IP address pada Ether 2 untuk pemancar WiFi nya dengan IP address 192.168.10.1. kemudian di Ether 2 tempatnya apply, dan jangan lupa untuk /24 nya. Oke, apply. Oke, Ether 1 dan Ether 2 sudah terbentuk. Sekarang IP DNS untuk allow remote request, dan IP address-nya sudah terbaca. IP address dari Orbit Pro 192.168.8.1.
apply OK. Kemudian kita masquerade di IP firewall. Di menu NAT kita akan klik tambah. Pada menu general, C ini SRC NAT. Kemudian out interface. Ini Ether 1 karena sumber internetnya ada di sana. Kemudian menu action kita masquerade. Apply OK. Oke, firewall NAT-nya sudah ready. Dengan demikian kita coba untuk ke new terminal melakukan ping apakah sumber internetnya sudah ready. Oke, ke google.com saja dan ini sudah jalan, sahabat. Oke, di interface menu bonding kita klik tambah, kemudian di sini bonding 1, kemudian menu bonding kita sleeve ini kita klik drop down ini satu kali supaya muncul dua seperti ini. Di sini Ether 3 dan 4. Oke, Ether 3, kemudian di bawahnya Ether 4 karena di sini hanya 4 Ether untuk RJ45 nya. Modenya balance RR, artinya keduanya bisa berfungsi untuk bolak-baliknya. Kemudian yang lainnya dibiarkan default, kita klik apply. Oke, jadi ini belum berfungsi, nanti kita akan fungsikan. Yang kedua, kita akan buat IP address untuk bonding 1 ini, dan klik IP address. IP address kita klik tambah, IP nya 10.10.10.1/24. Ini pada interface bonding. Klik apply. Oke, sahabat, sudah terbentuk IP address dari bonding yang kita buat. Kita bisa lakukan bridge di sini. Untuk bridge 1, apply saja. Kemudian di port ini kita akan tambahkan untuk bonding. Kita klik apply OK. Kemudian yang kedua, sumber internet yang kedua itu adalah di Ether 1, kita bridge lagi di sini. Oke, jadi bonding, kemudian Ether 1 kita bridge dengan bridge 1. Oke, sudah mulai jalan bonding antara 3 dan 4. Kemudian kita lakukan bridge. Dengan demikian bisa masuk untuk tergabung. Oke, settingan MikroTik 1 nya sudah ready. Oke, sahabat, kita lanjut ke MikroTik yang kedua. Sudah terhubung lewat LAN Ether 2, kemudian Ether 1 sudah terhubung dengan sumber internet. MikroTik yang kedua ini menggunakan MikroTik RB450GX4. Yang pertama tadi menggunakan RB9412ND. MikroTik yang kedua ini sumber internetnya dari ProLink DL7303. Sedangkan MikroTik yang pertama menggunakan sumber internet dari Orbit Pro. Oke, kita setting yang MikroTik yang kedua. Login admin, passwordnya kosong. Kita login dengan MAC address. Setelah login, kita akan langsung ke IP DHCP client untuk mengkoneksikan sumber internet. Oke, sahabat, IP dari Ether 2 sudah terdeteksi secara otomatis. Ini adalah sumber internet dari ProLink dengan 192.168.10 ini. Titik 1, jadi sahabat bisa lihat 10.101, dan kita akan tambahkan Ether 2 dari sumber internetnya sudah terdeteksi secara otomatis, dan kita akan tambahkan untuk Ether 3 dengan IP address 192.168.30.1/24. Pada Ether 3 kita klik apply OK. Oke, sudah terbentuk Ether 2 dan 3. Selanjutnya kita ke IP DNS. IP dynamic servernya sudah terdeteksi. Ini adalah IP address dari ProLink DL7303 yang kita sudah lakukan settingan. Klik allow remote request, apply, dan OK. Kemudian langkah yang berikut adalah IP firewall. Kita tambahkan untuk melakukan masquerade pada tab NAT. Di menu general ini tetap source NAT, kemudian
out interface-nya. Ini pada Ether 2, sumber internetnya pada Ether 2, accent masquerade, apply, oke. Sebelumnya kita uji dulu hasil konfigurasi ini. Kita ping ke Google saja. Oke, sudah jalan. Selanjutnya akan kita membuat bonding pada MikroTik kedua ini. Sebelumnya kita buat namanya dulu di sistem identity. Di sini underline MikroTik 2, apply, oke. Di atas sudah nampak MikroTik 2, dan kita ke menu interface, kemudian menu bonding, kita klik tambah. Di menu bonding ini kita ke Ether 4 dan di bawahnya Ether 5. Oke, posisi Ether 4 dan Ether 5, karena Ether 3 nya posisi pemancar WiFi. Oke, kita klik apply. Modenya balance and air sama, kita klik apply dan oke. Ini sudah terbentuk bondingnya, dan kita buat IP address untuk bonding ini. IP address kita klik tambah 10.10.10.2, karena di MikroTik 1 tadi titik 1/24, ini pada interface bonding. Kita klik apply, oke. Kemudian langkah berikut kita akan bridge antara sumber internet di Ether 2 dan menu bonding. Oke, kita buat dulu di port ini, kita klik tambah. Port yang pertama itu ada pada Ether 2, bridge 1 ini. Kemudian yang kedua kita akan masuk ke bonding 1. Oke, iya, antara Ether 2 dan bonding 1 sudah kita bridge dengan nama bridge 1 pada MikroTik 2 ini. Oke, kita coba untuk uji pingnya di MAC address yang ke Ether 3 192.168.30.1. Oke, sahabat, sudah jalan. Kemudian kita uji yang kedua untuk 10.10.10.2. Oke, kita ping lagi 10.10.10.2 dan sudah jalan juga, sudah ready. Oke, sahabat, untuk MikroTik yang kedua juga sudah oke. Oke, sahabat Tir, kedua MikroTik sudah nampak, MikroTik 1 dan MikroTik 2. MikroTik 1 dengan IP address 10.10.10.1, MikroTik 2 IP address 10.10.10.2. Keduanya kita lakukan bonding dan kita salurkan ke dalam hub atau switch, dan switch ini bisa masuk ke PC atau langsung ke access point atau pemancar WiFi. Oke, kita lihat bagaimana pergerakan bandwidth dari kedua MikroTik yang kita sudah lakukan bonding ini. Kita connect di MikroTik kedua. Oke, sahabat, ini terkoneksi dengan MikroTik kedua. Kita coba untuk ping MikroTik yang pertama dengan IP 10.10.10.1. Oke, dan sudah ready atau sudah bekerja. Jadi ini kita memanggil IP dari MikroTik yang pertama lewat MikroTik kedua. Oke, kemudian kita ping MikroTik ini sendiri, MikroTik 2 ini sendiri dengan IP 10.10.10.2. Enter dan oke, sudah ready keduanya. MikroTik kedua ini antara Ether 5 dan Ether 4 ini sudah jalan transfer rate-nya dengan bonding 1. Pergerakan untuk RX dan TX, oke, RX dan TX baik di bonding maupun di Ether 4 dan Ether 5